Kembali di iNews Pagi, pemirsa, berbagai persiapan Salat Idul Adha dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Salat Idul Adha di Surabaya dan Yogyakarta, kita terhubung dengan rekan Oki Arisandi di Masjid Al-Akbar Surabaya dan rekan Anissa Rizkia di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Kita ke rekan Oki terlebih dahulu. Bagaimana Oki persiapan Salat Idul Adha di sana? Ya, selamat pagi pemirsa. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya akan melaksanakan sholat Id Idul Adha tepat pada pukul 6 pagi nanti. Dan saat ini masyarakat masih terus berbondong-bondong datang memasuki Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Terkait dengan antusiasme, tadi sejak pukul 5 pagi warga sudah mulai datang dan dihimbau masyarakat yang akan melaksanakan sholat di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk sudah mengambil wudhu terlebih dahulu. Meskipun pengelola masjid sudah menyiapkan sebanyak 712 titik keran air wudhu. Namun untuk menjaga kenyamanan, masyarakat dihimbau saat datang sudah berwudhu dan terlebih lagi dihimbau untuk membawa kantong plastik yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan baik itu sandal atau alas kaki, supaya nanti karena pengelola masjid sudah menyiapkan space khusus di depan barisan saf jamaah sholat untuk meletakkan alas kakinya, sehingga nanti ketika keluar masyarakat tak perlu bingung-bingung mencari alas kakinya. Terlebih di Masjid Al-Akbar Surabaya sendiri ada 45 pintu masuk. Nah, belajar dari sholat Id Idul Fitri sebelumnya, masyarakat sempat kebingungan ketika hendak bertemu dengan suami, istri, anak, atau pasangannya. Sehingga masyarakat dihimbau untuk kembali mengingat betul-betul pintu masuk nomor berapa untuk menjadi titik kumpul ketika nanti selesai sholat, sehingga bisa kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Terkait dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Masjid Al-Akbar Surabaya akan menggelar penyembelihan hewan kurban H+1. Maka jika sholat Id akan dilaksanakan hari ini, hari Senin, maka penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan esok hari, hari Selasa, selesai sholat subuh. Nah, terkait dengan hewan kurban yang datang, kemarin sudah ada hewan kurban sapi dari Presiden Joko Widodo seberat 1 ton. Dan tidak hanya dari Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat di Jawa Timur juga ikut memberikan hewan kurbannya, seperti penjabat Gubernur Jawa Timur, lalu juga Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, ada juga dari Kapolda Jatim, Panglima Brawijaya, dan sejumlah pejabat lain hingga masyarakat yang juga nantinya penyembelihan hewan kurban akan dilakukan esok dan pembagiannya akan dilakukan untuk 2 kelurahan terdekat terlebih dahulu di sekitar Masjid Al-Akbar Surabaya, dan untuk pembagiannya tidak dibagikan kupon kepada masyarakat. Kami kembalikan ke studio. Baik, oke, terima kasih atas informasi Anda. Selanjutnya pemirsa, kita ke rekan Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana antusias masyarakat menjalani ibadah sholat Idul Adha di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, saat ini situasi di Masjid Gede Kauman begitu ya terpantau sudah mulai didatangi oleh para jemaah, yang mana memang sejak 15 menit yang lalu begitu mereka ini sudah datang memenuhi begitu soft yang paling depan, tepatnya di pelataran Masjid Gede Kauman ini, yang mana memang nantinya sholat Idul Adha akan dilakukan di area pelataran. Dan untuk saat ini memang masyarakat dihimbau begitu ya untuk mengisi soft yang terdepan terlebih dahulu, yang nantinya sholat Idul Adha akan dimulai tepat pukul 7 pagi. Namun sejak pukul 5:30 tadi masyarakat sudah mulai memadati pelataran dari Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman ini merupakan masjid tertua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ini dibangun sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dan pada hari ini begitu antusiasme warga masyarakat yang datang tidak hanya dari dalam kota saja ya, melainkan dari luar kota. Kemudian selain ada sholat Id yang akan digelar, juga nantinya akan ada penyembelihan hewan kurban, di mana total ada 11 hewan kurban sapi, kemudian ada belasan hewan kurban kambing. Salah satunya yang menjadi sohibul adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selain itu yang menarik nih yang ditunggu-tunggu oleh warga Yogyakarta, yaitu adanya grebek
di mana ini merupakan salah satu kegiatan yang dinantikan begitu setiap tahunnya seperti tahun-tahun sebelumnya oleh masyarakat untuk berebut gunungan begitu. Mereka ingin mendapatkan hasil bumi yang nantinya dibawa oleh para prajurit keraton, tepatnya di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Demikian laporan sementara dari Masjid Gede Kauman. Saya kembalikan kepada Cikal yang ada di studio. Baik, Anissa, terima kasih atas informasi Anda dari Yogyakarta. Dan sebelumnya ada rekan Oki Arisandi yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Teman-teman, terima kasih atas informasinya.